anak-anak bagaimana pelajaran hari ini? Oh ini saya tunduk membosankan Ustaz, langsung ibu naik pitan. Kalian tahu apa? Ibu ini sudah 13 tahun ngajar gitu. Diancam ya Pak ya. Tapi diterima ya, diterima. Kemudian menjadi sebuah catatan untuk mana sih kompetensi mana yang sudah kita ya sudah sesuai, mana kompetensi mana yang ini. Kemudian kalau kita direfleksi kita tahu nih kebutuhan siswa kita itu mungkin di saat kita perform di kelas mungkin anak-anak kasih sehingga ada yang tumbuh, ada yang ngobrol dan sebagainya, mungkin tidak apa Pak Joko ya, terfasilitasi. Coba pengen tahu satu aja tadi pentingnya refleksi. Kekurangan, kelemahan, kelebihan. Ya. Harus tujuannya refleksi apa itu? Ketahui sampai sejauh mana. Jadi bagaimana tingkat pembelajaran kita sudah gitu. Sebenarnya refleksi ini yang pertama Bu, meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu pentingnya refleksi. Jadi kalau ibu suka diobservasi, terus ada refleksi dari ibu kepala sekolah, ada refleksi dari guru senior, itu berarti itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita tahu nih kekuatan dan kelemahan kita, gitu. Mana aspek-aspek yang pembelajaran yang berjalan efektif, mana yang tidak efektif, kita tahu. Kalau kita sudah tahu kelemahan dan kekurangan, kira-kira nih pertemuan yang kakak yang ke depan, inovasi apa nih yang saya akan tampilkan ini gitu. Jadi inovasi sebagai bentuk perbaikan pertemuan pertama hasil refleksi itu kita muncul ya inovasinya, perbaikannya untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian dengan refleksi kita juga bisa menyesuaikan metode. Mungkin di saat perform di kelas TP1 kita ini banyak refleksinya, banyak kelemahan gitu ya. Nah sehingga nanti pertemuan kedua metode apa sih yang pas ini supaya menyenangkan terus anak terakomodir semua kebutuhan belajarnya. Oh saya ingin menampilkan ini metode pembelajarannya. Nanti refleksi yang kedua ini seperti apa? Apakah kelemahannya tambah meningkat atau turun? Gitu. Tapi kalau sudah belajar dari pertemuan pertama, hasil refleksi pertemuan pertama, insya Allah ya itu turun itu, ya turun. Jadi oh ternyata pertemuan kedua anak-anak jauh lebih baik, peningkatan. Sedangkan kelemahannya kita turun. Nah itu pentingnya sehingga kalau sudah begitu otomatis pembelajaran kita meningkat. Iya, jadi anak juga tidak bosan. Kemudian pentingnya refleksi juga pertumbuhan yang profesional. Nomor 2 itu pertumbuhan profesional. Jadi pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi dengan refleksi guru terdorong, termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Karena sifatnya adanya refleksi ini, pentingnya ini pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi guru terdorong untuk mengembangkan diri. Lewat mana? Ya bisa mandiri lewat itu apa? Pelatihan mandiri, PNS, atau lewat bimbel kita walaupun sejam, setengah jam itu ya kita terdorong untuk mengembangkan diri. Karena di sana ada pentingnya refleksi itu salah satunya untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Guru dapat mengidentifikasi kompetensi yang tadi yang saya sampaikan, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu ditingkatkan, dan mencari nih solusinya untuk pengembangannya. Gitu. Kita sudah tahu nih kompetensi apa yang perlu dikembangkan. Kita mencari untuk bagaimana cara mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, yang berikutnya meningkatkan kepercayaan diri. PD. Atau
sebulan itu 4 pertemuan. Pertemuan pertama refleksi, ternyata RPP kemana, ngajak kemana. Is oke, nggak masalah, namanya juga on the process ke sesuatu yang lebih baik Lebih gitu pede ya. dulu gitu ya. Pede itu maksudnya salah nggak apa-apa, nggak masalah. Pertemuan pertama banyak nih ya kesalahan, kelemahan, ada refleksi. Akhirnya pertemuan kedua, karena mungkin refleksi ini ada perbaikan pembelajaran pada mata pelajaran kita, otomatis nanti kelemahannya turun. Pertemuan berikutnya alhamdulillah turun juga ya, hasil refleksi itu kelemahannya turun. Nah, pertemuan berikutnya itulah turun lagi. Gimana nggak makin pede? Nah, pede, kaunya percaya dirinya meningkat. Alhamdulillah gitu. Ternyata saya banyak keilmuan, model-model pembelajaran, hasil masukan dari Pak Anu, Ibu Anu, dan sudah saya terapkan. Ya otomatis semakin pede. Tahun depan mah kalau memang dokumennya ada dan terinventaris dengan baik, atau tinggal perform aja di kelas gitu, ya. Karena kita sudah berpengalaman 1 tahun ini, sudah digembleng, kemudian dikawal terus pembelajaran yang berpusat ke siswa gitu. Nah, yang tadi saya katakan, refleksi itu kita tahu pembelajaran kita itu udah fokus pada siswa belum gitu. Udah belum? Nah, udah belum? On proses ya. Proses ya gitu. Tapi Kalau- pasti tujuannya supaya siswa lebih baik kan, lebih Ya, bisa, lebih lebih bisa. pinter, lebih Pinter. paham gitu. Pasti semuanya begitu. Jadi refleksi itu pentingnya kita tahu nih pembelajaran kita udah fokus ke siswa belum. Pembelajaran KPM kita itu ada sebuah refleksi. Jadi ada evaluasi program, ya, sehingga guru akan memutuskan, ya, oh ini metode ini mungkin nanti ini bagus karena hasil refleksinya bagus, kemudian temuan-temuan kelemahannya juga sangat minim, mungkin bisa diterapkan nih di pembelajaran yang akan datang. Jadi harus bisa ngambil keputusan seperti itu. Atau ini cocok nih pada materi itu karena hasil refleksi dan hasil evaluasi kita makin yakin, oh itu perlu kita putuskan, itu bisa diterapkan di materi-materi tujuan pembelajaran atau pembelajaran tertentu yang ada di mata pelajaran pada ini.